Di bulan suci Ramadan, tanggal 17 tahun kedua Hijriah, suasana Madinah terasa berbeda. Sejumlah 313 kaum muslimin dengan persenjataan yang sederhana berangkat menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah sejarah. Mereka bukanlah pasukan besar dengan kekuatan duniawi yang menggetarkan. Mereka adalah orang-orang beriman yang hatinya dipenuhi keyakinan kepada Allah. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang lengkap dengan persenjataan yang terbaik. Dari kacamata manusia, kemenangan jelas berada di pihak Quraisy. Namun dari kacamata iman, pertolongan Allah lebih dekat daripada urat leher. Pada malam sebelum pertempuran, Rasulullah SAW menyendiri, bermunajat kepada Allah. Beliau mengadahkan tangan, air mata mengalir di wajahnya. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika pasukan ini binasa hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata beliau dan berkata, wahai Rasulullah, cukup engkau bermunajat kepada Rabbmu. Sungguh Allah akan menepati janjinya. Pagi hari tiba, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Bergembiralah, karena pertolongan Allah telah datang. Beliau memberitahu bahwa malaikat akan turun membantu kaum muslimin. Saat medan perang, barisan kaum muslimin diatur rapi. Rasulullah SAW berjalan di depan pasukan, memeriksa satu persatu sahabatnya. Dengan suara tegas, beliau berseru, majulah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengar itu, seorang sahabat muda bernama Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu bertanya, surga seluas langit dan bumi, ya Rasulullah? Ya, jawab beliau, Rasulullah SAW. Umair berkata, wah, betapa indahnya. Tidak ada yang menghalangiku untuk segera memasukinya. Lalu ia melemparkan kurma yang sedang dia makan dan berlari ke medan pertempuran hingga gugur sebagai syahid. Pada akhir pertempuran, pertolongan Allah benar-benar turun. Malaikat ikut berperang bersama kaum muslimin, musuh, porak-poranda, para tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi dakwah Islam tewas. Termasuk Abu Jahal, sosok yang selama ini menjadi simbol kesombongan dan penentangan terhadap Rasulullah SAW. Namun di tengah kemenangan itu, Rasulullah SAW tetap menunjukkan kasih sayang dan keadilan. Beliau melarang membunuh orang-orang yang dipaksa ikut perang oleh kaum Quraisy. Islam tidak membunuh tanpa hak, bahkan di medan peperangan sekalipun. Apa ya faedah dan pelajaran penting dari perang Badar? Itu kemenangan datang dari Allah, bukanlah dari jumlah dan kekuatan senjata. Kaum muslimin yang sedikit bisa mengalahkan pasukan besar karena tawakal, doa, dan keikhlasan. Dan kepemimpinan yang bijak membawa kemenangan. Rasulullah SAW memimpin dengan musyawarah, strategi matang, dan semangat yang dibangkitkan dari hati sahabat. Islam menjunjung tinggi keadilan bahkan dalam peperangan. Tidak semua yang berada di pihak musuh harus dibunuh, terlebih jika mereka dipaksa. Dan juga semangat menuju akhirat lebih utama daripada kenikmatan dunia. Kisah Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa rindu surga membuat seorang mukmin rela berkorban nyawa. Dan itu adalah sirah untuk semester ini. Syukron untuk menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.